Alhamdulillahilladzi ba'asa sayyidina Muhammad bihaqqi rasulah wa ba'asa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam litadmimi maqarimal akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan abqa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kita semua diberi usia yang sama oleh Allah. Dalam sehari kita diberikan 24 jam. Apakah dia pejabat, dia biasa, orang rakyat biasa, dia orang sehat, dia orang sakit, dia sibuk atau tidak sibuk, semua kita diberikan usia yang sama, kesempatan hidup yang sama, 24 jam. Tetapi hasilnya berbeda, tidak semua sama. Itulah sebabnya kenapa itu umur itu masih seakar dari kata makmur. Jadi umur itu seakar dari kata makmur, yakni seyogianya perjalanan hidup ini itu mendatangkan kemakmuran bagi pribadi masing-masing, teristimewa, dan kita semua diharapkan untuk memberikan kesejahteraan kepada orang-orang di sekitar kita. Jemaah subuh dimuliakan Allah, kajian kita subuh ini berkaitan dengan satu sikap dalam hidup, yakni bagaimana sikap optimis itu adalah sebuah keniscayaan. Dia adalah sesuatu yang mesti dan harus seperti itu. Dan agama kita melarang kita untuk pesimis. Bahkan agama menyebut orang yang pesimis itu dekat pada kemusyrikan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, jangan kamu berputus asa terhadap rahmat Tuhan. Dosamu sangat banyak, tapi Allah akan mengampuni dosa-dosamu seluruhnya. Jadi kalau ibarat hidup ini, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu sudah memenuhi dinding-dinding langit, Allah mengatakan ampunanku itu masih lebih luas dari itu. Diharuskan kita untuk optimis, tidak boleh pesimis. Ayat ini surah Al-Hasr ayat 18 itu memberikan isyarat kepada kita untuk selalu bersikap optimis. Sebelum ayat ini tentu kita semua akan mengetahui pesan-pesan Rasul. Siapa yang hari ini itu sama saja dengan hari kemarin, itu orang yang rugi. Siapa yang hari ini itu lebih baik daripada hari kemarin, siapa yang hari kemarin lebih baik daripada hari ini, itu celaka. Dan siapa yang hari esok itu lebih baik daripada hari ini, itulah yang beruntung. Maka Al-Quran menyebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tansur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha habirum bima ta'malun. Hai kalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaknya setiap diri kamu memperhatikan apa yang ia lakukan untuk kehidupan esok, hari akhirat. Bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha habirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa-apa yang telah kamu lakukan. Jadi Allah menginformasikan kepada kita agar supaya kita mau untuk senantiasa bersikap optimis, selalu harapan. Nanti juga kita lihat bagaimana kita menyambut atau menjalani pergantian. Hari ini adalah hari kedua setelah kita memasuki 2026.
berkaitan dengan perjalanan waktu itu, Rasul memang menuntun kita supaya kita untuk melayani, menekuni, menjalani perjalanan waktu. Jemaah sekalian, karena itu dalam kaitan dengan bagaimana kita untuk senantiasa optimis dan selalu mempersiapkan. Jadi wal tansum nafsum ma qaddamat ligat, hendaknya setiap diri kamu memperhatikan apa yang ia lakukan untuk kehidupan hari akhiratnya, hari esoknya. Jadi kita memang dianjurkan untuk memperhatikan itu, karena apa yang kita lakukan itu juga yang akan kita petik. Kebaikan yang kita kerjakan, kebaikan juga yang akan kita petik. Keburukan yang kita kerjakan, keburukan juga yang akan kita petik. Maka dalam perjalanan waktu supaya kita melakukan ini, atau kita senantiasa memperhatikan kehidupan akhirat kita, hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan supaya kita tidak termasuk kategori dua kelompok yang kita sebutkan. Yang pertama, rugi, celaka. Kita masuk kategori yang beruntung. Apa-apa yang kita mau perhatikan itu berkaitan dengan perjalanan waktu. Maka yang pertama, oleh ajaran Islam melalui Quran, kita dianjurkan untuk memperhatikan ini. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tus zakah wa dzalika dinul qayyim. Dan tidaklah mereka diperintahkan selain menyembah atau beribadah kepada Allah dan menjadi orang yang ikhlas dan condong kepada agama yang lurus, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Jadi yang diperintahkan untuk pertama kita perhatikan, kalau kita masuk dalam kategori yang orang beruntung, maka perhatikan yang pertama diperintahkan, perhatikan ibadah. Illa liya'budullah. Jadi kita semua tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kenapa beribadah? Kenapa bukan yang lain? Karena ayat Al-Quran yang lain justru menegaskan dalam kaitannya dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Lagi-lagi pertanyaan, kenapa harus ibadah? Karena surah Al-Baqarah ayat 21 juga menyebutkan, ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi halakakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai sekalian manusia, beribadahlah kamu kepada Allah yang menciptakan kamu dan yang menciptakan orang-orang sebelum kamu, semoga kamu bertakwa. Jadi itu rentetan, kaitan bagaimana Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan. Yang pertama, mempersiapkan bagaimana ibadah kita. Illa liya'budun, kecuali untuk mengabdi kepada Aku, kata Allah. Jadi kita lihat ini, kalau kita melihat kaitannya dengan ibadah itu fitrah. Jadi semua orang meskipun bukan muslim itu juga adalah fitrah mereka. Tetapi apa yang disebutkan oleh Alexis Carrel, salah seorang pemenang hadiah Nobel dalam bidang biologi, dia mengatakan seperti ini. Penyakit yang menimpa manusia modern atau malapetaka yang menimpa manusia modern sekarang adalah mereka kehilangan kesempatan untuk beribadah dan berdoa kepada Allah. Makanya dia menyebut manusia-manusia modern yang lalai untuk memenuhi kebutuhan fitrahnya itu adalah orang-orang yang sakit. Dalam kaitannya apa? Dia justru tidak memenuhi apa yang menjadi kebutuhan fitrah manusia itu. Semua. Jadi bukan muslim saja, semua orang itu fitrahnya adalah beribadah. Makanya dalam ajaran agama, masing-masing agama itu mempunyai syariat sendiri-sendiri cara beribadah mereka. Masuk dalam kaitannya bagaimana dia memenuhi fitrahnya. Jadi
ibadah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, boleh jadi ada di antara kita jamaah subuh yang dimuliakan Allah berkata, kalau saya beribadah, boleh jadi itu akan menambah kebesaran, kemuliaan, keagungan Allah. Sekali lagi, ibadah yang kita lakukan tidak sekiranya semua umat manusia ini beribadah kepada Allah, maka itu tidak akan menambah keagungan Allah. Begitu juga sebaliknya, kalau semua manusia ini tidak mau melakukan ibadah, dia ingkar, tidak akan mengurangi sedikit pun kemahakuasaan dan kemahabesaran Allah. Tapi ibadah itu adalah untuk manusia itu sendiri, dia punya sendiri. Kalau kita Islam, ibadah itu adalah madrasah untuk mencapai ketakwaan. Itulah sebabnya tadi kenapa di ayat yang pertama yang kita sebut Allah mengulang kata takwa 2 kali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Jadi di akhir ini juga wattaqullah innallaha habirun bima ta'malun. Jadi sasaran yang ingin dicapai oleh peribadatan kita adalah bagaimana kita mencapai ketakwaan itu. Itulah sebabnya Ali karramallahu wajhah mengatakan, jadikan kesabaran itu sebagai kendaraan hidup dan takwa sebagai bekal kematian. Dalam satu riwayat disebutkan Rasul berjalan di sebuah pemakaman, Assalamualaikum ya ahlal kubur, kita sebut dalam bentuk dialog. Jadi ketika Rasul berkata, wahai para penghuni kubur, kalau kamu ingin berita tentang apa yang kamu tinggalkan, maka kami sampaikan kepadamu. Kalau dia seorang suami, Rasul mengatakan, istrimu yang kamu tinggalkan itu sudah dinikahi orang lain. Harta yang kamu tinggalkan itu sudah habis terbagi oleh ahli warismu. Kalau kalian ingin berita dari kami. Dan kata Rasulullah, sekiranya kita mendengarkan jawaban para penghuni kubur ketika Rasul mengatakan, bekal apa yang paling bagus dibawa ke alam sana? Semua penghuni kubur menjawab, tidak ada bekal yang paling bagus dibawa ke si tempat ini, ke alam ini, kecuali takwa. Maka jadikan kendaraan hidup, kesabaran itu sebagai kendaraan hidup, dan takwa sebagai bekal kematian. Sayangnya kita sering lalai, kita sering alpa. Kenapa? Karena kita seringkali abai untuk mempersiapkan itu. Jadi dalam kaitan yang pertama harus kita perbaiki adalah bagaimana kita senantiasa memperbaiki ibadah kita. Illa liya'budun. Jadi kita sebut wa ma umiru illa liya'budullah, untuk beribadah kepada Allah. Dalam kaitannya dengan ajaran Islam, ibadah itu sangat luas. Kalau kita sebut yang mahda itu terbatas, jumlahnya bisa dihitung jari. Salat, puasa, zakat, haji, zikir, doa, akikah, kurban, itu yang mahda, yang ditentukan cara pelaksanaannya. Tidak boleh ada kreativitas. Dengar, laksanakan. Kenapa sholat subuh kita tadi itu 2 rakaat? Kenapa misalnya kita diperintahkan untuk sebelum kita melakukan itu, kita mengambil air wudhu, lakukan itu namanya ibadah mahdah. Cara, tempat, waktu pelaksanaannya sudah ditentukan. Tidak ada kreativitas di situ. Tetapi yang lebih besar adalah yang gairu mahdah. Ibadah yang oleh Ibnu Taimiyah menyebutnya bahwa seluruh aktivitas, perkataan, ucapan kita yang diridai oleh Allah, dicintai oleh Allah, apakah itu nampak atau tidak nampak, itu masuk kategori ibadah. Jadi yang gairu mahdah. Karena itu yang kita perhatikan yang pertama, perbaiki itu. Bawa saja ke yang lebih praktis untuk kita jamaah Masjid Baitul Mu'minin. Boleh jadi karena ini baru hari kedua dari tahun 2026 yang kita masuki, ya, boleh jadi pada hari kemarin kita termasuk orang yang melaksanakan ibadah salat misalnya hanya berhenti pada yang fardu saja. Mari kita perhatikan itu. Kalau misalnya kita mau untuk kategori orang yang beruntung, dia berkembang ke arah yang progresif, berkembang ke arah yang lebih baik.
Semakin hari semakin baik, semakin hari semakin cerdas, semakin hari semakin taat beribadah. Dia berkembang ke arah progresif, tidak boleh ke arah regresif yang lebih buruk atau yang lebih tidak bagus. Maka dia harus berkembang ke situ. Kalau tadi ibadah-ibadah kita yang masih terbatas pada ibadah-ibadah fardu saja, mulai hari ini kita lengkapi dengan ibadah-ibadah sunnah. Kenapa? Karena ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan itu akan menyempurnakan ibadah-ibadah fardu kita yang mengalami cacat atau kekurangan. Jadi yang sederhana seperti itu. Atau kita termasuk orang yang selama ini tidak terlalu memperhatikan waktu. Ya, kita laksanakan salat kita, ibadah-ibadah kita, tetapi kita tidak perhatikan. Maka kita berusaha untuk memperbaiki bagaimana kita melaksanakan ibadah itu tepat waktu. Karena saya katakan tadi, yang ibadah ritual mahda itu yang ditentukan cara, tempat, dan waktu pelaksanaannya. Itu tidak boleh ada kreativitas. Makanya tidak boleh kita katakan kalau begitu karena saya tadi malam tidak kurang tidur, barangkali sholat subuh saya bisa pagi. Tidak. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu telah ditentukan waktu-waktunya bagi orang tidak sesuka hati. Ya. Jamaah sekalian, karena itu yang pertama kali kita evaluasi, yang pertama kali yang kita perbaiki untuk supaya kita termasuk orang yang beruntung itu adalah perhatikan ibadah kita. Belum lagi pada riwayat yang saya sebutkan tadi. Kalau Rasul mengadakan dialog seperti tadi, bekal apa yang paling bagus dibawa ke sana? Sekiranya kita mendengar mereka menjawab, tidak ada bekal yang paling bagus dibawa ke sini kecuali takwa. Kenapa? Para penghuni kubur sebenarnya semua memohon kepada Allah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa setiap saat penghuni kubur itu memohon kepada Allah, ya Allah, berikan saya kesempatan sehari saja untuk kembali ke dunia, atau kalau tidak bisa sehari, beri saya kesempatan untuk kembali ke dunia untuk sujud kepadamu sekali saja. Jadi ibadah kepada Allah. Jadi kita mau bagaimana kita memperhatikan ibadah kita. Sekali lagi, ibadah yang kita maksud di sini bukan sebatas ibadah mahda saja, tapi kita mau melihat seperti Ibnu Taimiyah mengatakan itu berkaitan dengan seluruh aktivitas kita, perkataan, perbuatan yang dicintai dan diridai Allah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, yang tidak nampak. Satu. Jadi pertama ibadah. Yang kedua apa lagi? Supaya kita masuk kategori orang yang beruntung. Ya. Hadis Nabi menyebutkan yang harus kita perhatikan adalah perolehan rezeki. Jamaah subuh dimuliakan Allah. Rezeki yang dimaksud di sini jangan kita bilang nanti bentuk uang, materi, ya. Bukan. Rezeki itu adalah seluruh pemberian Allah berkaitan dengan usia yang Allah berikan, kesempatan hidup sampai subuh hari ini, itu rezeki. Ilmu, kesehatan, itu semua rezeki. Lalu apa yang Allah inginkan dalam kaitannya dengan rezeki? Rasul menjelaskan seperti dalam hadisnya, la tasalul qadam abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an umri. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum dia mempertanggungjawabkan 4 hal. Yang pertama, an umrihi bima afna. Umurnya kemana dia habiskan. Wa an ilmihi fima fa'ala. Ilmunya diamalkan kemana. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari hartanya, rezekinya, dari mana dia peroleh dan kemana dia belanjakan, dia manfaatkan. Wa an jismihi fima ablah. Dari fisiknya, tubuhnya itu digunakan untuk apa? 4 hal ini dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba, kata hadis Nabi, dalam kaitannya dengan di akhirat sebelum dia dimintai pertanggungjawaban tentang umur, ilmu, harta, dan fisik jasadnya. Alhamdulillah kita jamaah subuh, kehadiran kita subuh ini kan
sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah. Fisik saya gunakan untuk sujud kepadamu ya Allah di subuh ini, dan yang lain-lain. Itu dalam bentuk pertanggungjawaban. Jadi yang patut kita perhatikan di sini jamaah sekalian, ada ungkapan orang modern sekarang, orang-orang Islam sendiri sekarang ini, dia bilang yang haram saja susah, apalagi yang halal. Yang haram susah, apalagi yang halal. Tidak boleh kita terjebak di situ, karena Islam jelas, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas, yang terletak antara halal haram subhat. Jauhi supaya kamu selamat. Jadi tidak ada istilah haram sedikit. Ya. Tidak ada. Kalau dia haram, halal. Jelas aturannya. Itulah sebabnya fungsi Rasul yang harus kita lanjutkan adalah bagaimana persoalan apa yang dijelaskan Nabi tentang yang halal dan yang haram, itu juga kita sebarkan. Umat Islam, kita jamaah subuh Baitul Mukminin ini adalah pelanjut misi kerasulan, yakni bagaimana Rasul diutus selain amar ma'ruf nahi mungkar, dia juga menjelaskan tentang halal dan haram, dan yang ketiga dia membebaskan orang dari belenggu yang menindih mereka. Itu tugas kerasulan dan harus dilanjutkan oleh umat. Makanya umat Islam harus memperbaiki masyarakat setelah dia memperbaiki diri, memberi petunjuk setelah dia mendapat petunjuk. Itu fungsi kenabian yang diwariskan oleh umat Islam. Maka dalam kaitannya dengan yang kita perhatikan yang kedua adalah perolehan rezeki. Ini tidak boleh istilah yang kita sebut tadi, kita tidak bisa membedakan mana yang halal dan haram. Ya. Kita sudah kaji di tempat ini. Kenapa misalnya Ibrahim bin Adham yang lalu itu yang saya sebutkan, tokoh di dunia tasawuf yang lahir 717, meninggal 777, lahir di Balkan, meninggal di Arabia. Ketika doanya tidak terijabah disebabkan karena satu biji kurma yang dia makan yang tidak halal baginya. Sebiji kurma, ya, di bawah masjid, di bawah kubah Masjid Aqsa Palestina yang diperebutkan oleh Israel sekarang dengan Palestina. Di situ dia beribadah, dia dengar suara. Inilah Ibrahim bin Adham yang terijabah doanya. Hari ini doanya tidak terijabah karena dia memakan sebiji kurma yang tidak halal baginya. Ya. Perolehan rezeki. Jemaah sekalian, karena itu sudah kita kaji. Sekarang kita lihat ini. Jadi dalam kaitannya dengan yang dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya, ilmunya, hartanya, dan jasa fisik, ya, fisik. Jadi ibu-ibu kita semua juga jemaah. Jadi kalau kita tahu semua, yang sederhana saja. Kita tahu semua 2 rakaat salat sunat sebelum subuh, kan kata Rasulullah keutamaannya itu jauh lebih utama daripada isi bumi dan langit, kan? Tetapi kalau kita cuma sekedar ketahui, maka tidak akan menjadi jari atau tidak pada saat kita nanti dimintai pertanggungjawaban an ilmi dari apa yang dia ketahui. Kalau kita tidak amalkan dimintai. Kau tahu bahwa pahala sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh itu seperti itu, tapi kenapa kamu tidak laksanakan? Jadi apa yang kita ketahui. Itulah sebabnya kenapa orang yang tidak tahu, kenapa orang yang lupa, kenapa orang yang tidur tidak ada tuntutan baginya. Karena dia tidak dalam keadaan sadar, dia tidak dalam mengetahui. Maka kita akan diminta pertanggungjawaban tentang ilmunya. Itulah kemarin di Masjid Al-Amin Pak Ketua, di sana minta kajian. Jadi sebelum menyambut tahun baru, di sana melakukan kajian dialog, ya. Ada yang tanya saya tentang sholat dalam kaitannya dengan sholat, ilmu yang dia ketahui. Bagaimana, Bro? Kalau saya nanti sholat, tetapi saya masuk kategori katanya umat Islam ini akan terpecah menjadi 70 golongan, cuma satu yang selamat. Jangan sampai sholat saya juga termasuk sholat yang tidak diterima. Saya katakan, laksanakan seperti apa yang Bapak
Ketahui sekarang. Nanti Bapak tinggalkan setelah Bapak memperoleh dalil yang lebih kuat. Jangan justru tinggalkan. Jangan sampai masuk saya kategori yang 69, bukan yang 1. Laksanakan. Jadi kita tidak dituntut sesuatu yang tidak kita ketahui, kita lupa, kita dalam keadaan tidur. Rubi al ummatil khata wan nisyan wa mastukrihu ilaih, kata Rasul. Tidak dituntut, diangkat dari umatku sesuatu yang dia lakukan karena 3 keadaan itu. Jadi laksanakan. Nanti dapat dalil yang lebih kuat, baru tinggalkan apa yang selama ini. Itu sederhana seperti itu. Lalu dia minta, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa sholat kita sebagai sholat yang diterima. Saya bilang hadis qudsi menyebutkan, Allah berfirman begini, sesungguhnya saya hanya menerima sholat seseorang, yakni mereka yang merendahkan diri di hadapanku. Yang kedua, tidak sombong kepada makhlukku yang lain. Yang ketiga, tidak mengulangi maksiat kepadaku. Dan yang keempat, peduli terhadap sesamanya. Kata Allah, siapa hambaku yang melakukan seperti itu, dia merendahkan diri di hadapanku, tidak sombong kepada makhlukku yang lain, tidak mengulangi maksiat kepadaku, dan dia peduli kepada sesamanya, maka akan kuselimuti dia dengan jubah kebesaranku, kata Allah. Dan ketika dia memohon kepadaku, maka niscaya akan kuijabah, akan kuterima permohonannya. Jadi tanda diterimanya salat kita itu 4. Kita lihat saja, apakah kita termasuk orang yang merendahkan diri kepada Allah. Bukan pada saat kita sujud saja, merapatkan dahi di atas sajadah. Kita tidak termasuk orang yang sombong kepada makhluk Allah yang lain. Kita tidak termasuk orang yang mengulang maksiat kepada Allah. Dan kita termasuk orang yang peduli kepada sesama. Kalau kita miliki itu, insya Allah itulah sholat yang diterima. Jadi dalam kaitan dengan apa yang kita perhatikan pada kedua, yakni pada perolehan rezeki. Yang ketiga, dalam kaitannya dengan, saya istilahkan sosial keagamaan, yang kita harus perhatikan dalam kaitannya dengan sosial keagamaan kita. Kita tidak ingin agar supaya kita selamat sendiri. Kita tidak ingin supaya kita surga sendiri. Kita mau supaya kita semua masuk surga. Kita semua selamat. Maka kita perhatikan sosial keagamaan itu. Itulah sebabnya hadis Nabi berkaitan dengan kita. Saya katakan tadi umur, ya. Umur yang diberikan Allah itu adalah dari kata makmur. Jadi nanti berkaitan dengan ini ditanya Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW ketika dia ditanya oleh salah seorang sahabatnya, khairun nas, ya. Jadi man khairun nas? Siapa manusia yang paling bagus ya Rasulullah? Rasul menjawab, manusia yang paling bagus qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang paling baik adalah mereka yang diberikan umur yang panjang dan semakin baik amal perbuatannya. Wasarrun nas, sejelek-jelek manusia, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Mereka yang diberikan kesempatan hidup lebih lama tetapi semakin buruk amal perbuatannya. Inilah yang saya maksudkan progresif, berkembang ke arah yang lebih baik. Jadi semakin hari semakin cerdas, semakin hari semakin taat, semakin hari semakin baik. Itulah progresif. Jangan justru regresif, berkembang ke arah yang lebih buruk. Jamaah sekalian, husnul khatimah itu orang yang berakhir dengan kebaikan, yang oleh ulama lain menyebutnya dengan husnul akibah, berakhir dengan kebaikan itu. Bukan berarti mereka yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi mereka yang pernah melakukan kesalahan tapi dia mengakhiri perjalanan hidupnya itu justru dengan kebaikan, dengan kembali kepada Allah. Jadi orang yang diberikan usia yang panjang dan semakin baik amal perbuatannya. 3 hal ini kajian kita untuk Jumat pertama di bulan Januari ini 2026 hari ini. Jadi kita 3 hal yang harus kita perhatikan.
ibadah kita, perolehan rezeki. Rezeki yang saya maksud tadi bukan berhenti banyak penghasilan saja, ya, tetapi usia, ilmu, kesempatan hidup, kesehatan, itu semua masuk kategori rezeki. Bapak-bapak, ibu-ibu, kebahagiaan yang Allah berikan sampai hari ini kita tetap rukun, itu semua rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maka itu patut untuk kita perhatikan dan patut untuk kita syukuri, ya. Satu di antara, sekali lagi kita masih mengembangkan kajian-kajian kita. Satu di antara penyebab doa kita tidak diijabah adalah ketika kita menikmati rezeki Allah tetapi kita lalai mensyukurinya. Banyak kan kita kesempatan hidup hari ini, Prof, diberikan Tuhan, kita lalai mensyukurinya, ya. Jadi seperti itu. Maka yang terakhir untuk oleh-oleh untuk kita semua, bisa kita biasakan doa ini mumpung kita masih atau baru menyambung. Kita baru hari kedua pada hari ini di tahun 2026. Maka ini doa yang dianjurkan oleh Nabi dalam kaitan ini. Jadi Nabi menyuruh kita, Allahumma anta abadiyul kadimul awwal. Ya Allah, Engkau yang abadi, yang kadim, yang awal. Wa ala fadlikal azimi wa karim judika muawwal. Dengan atas karuniamu yang besar dan kemurahanmu yang mulia, Engkau menjadi pintu harapan. Wa hasal ammu jadidun kada akbal. Tahun baru telah tiba. As'aluka ismata fihi minasyaitan wa awliya. Aku berlindung kepadamu dari bujuk iblis, bujuk rayu iblis dan para walinya. Wal auna ala hasin nafsi ammarata bisu. Dan aku pun mengharap pertolonganmu untuk mengatasi nafsu yang seringkali mendorongku melakukan kejahatan. Wal istighala bima yukarribuni ilaika sulfa. Dan aku memohon kepadamu bimbingan agar seluruh aktivitas keseharianku mendekatkan aku pada rahmatmu. Ya Zal Jalali wal Ikram. Wahai Tuhan, pemilik kebesaran dan kemuliaan. Ini dianjurkan oleh Nabi untuk kita semua. Selain karena kemarin kan kita sudah Sayyidul Istighfar, selawat kepada Nabi, baca surah ayat kursi, kemudian kita berdoa. Itu dalam kaitannya dengan bagaimana perjalanan waktu ini kita lewati. Apakah itu berkaitan dengan miladiah, berkaitan dengan tahun Hijriyah, atau berkaitan dengan Masehi? Ya, karena Nabi mempraktekkan di tahun Hijriyah. Jadi pada waktu sore, karena Islam itu menetapkan waktu itu berjalan berdasarkan peredaran bulan. Jadi qamariyah. Jadi pada saat terbenam matahari itu mulai hari yang baru. Itu Islam. Tapi kalau untuk Masehi di pukul 00 baru dia masuk pada tahun atau hari yang baru di setempat. Itulah sebabnya kenapa hari dalam penanggalan Hijriah itu jumlahnya 354 sampai 355 hari. Sementara di tahun Masehi itu 365, 366. Kenapa? Karena Islam berdasar peredaran bulan, yakni bulan mengelilingi bumi, ya. Kalau Samsiah, matahari mengelilingi bumi. Makanya beda waktunya. Kalau tahun baru Masehi relatif tetap 365. Tapi kalau tahun baru Hijriah justru dia tidak. Kenapa? Peredaran bulan 354, 355. Biasanya semakin hari itu 10 sampai 11 hari bedanya. Jadi di situ perbedaannya. Kalau Islam itu berdasarkan hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah, itulah hijrah. Dan kalau tahun Masehi berdasarkan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi bedanya di situ. Makanya kemarin jamaah subuh dimuliakan Allah, saya menyampaikan karena kemarin saya menyambut mendapat kesempatan untuk kajian dalam kaitannya dengan tahun baru itu, mulai asar di Antang, maghrib di Royal Spring,
Bahkan ada yang meminta jam 00, tapi saya tunda. Jangan sampai saya masuk kategori itu. Kenapa? Umat Nasrani beribadah, memanggil umat beribadah itu dengan lonceng, kan? Itu Nasrani. Umat Yahudi itu memanggil orang beribadah dengan trompet. Umat Majusi memanggil umatnya beribadah dengan api. Maka di jam 00 kemarin itu perhatikan, ketika petasan dibunyikan itu adalah lonceng. Ketika trompet ditiup adalah Yahudi. Ketika kembang api dibakar